kabar? Gimana pertanggungjawabannya? Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara, Karena goblok berarti. Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Ya. Nggak fisik. Nggak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan Rocky Siapa yang dorong? Biasa ini, sama didorong. Ada saksi ini. kita nggak tahu dengan Anda cuma mendorongkan. Jangan jadi pemimpin kurang digerong. Presiden kita ya, kan kurang ajar, goblok. Anda melindungi. Anda melindungi. Orang-orang yang sudah buat tolongnya sama bangsa ini Anda lindungi. Handphonenya basah kan di sini? Siapa itu? Anopi. Keluarin. Basah ya? Selamatin HP dulu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Dalam cuplikan video tadi, kita melihat bagaimana sebuah pertunjukan yang menurut saya sangat menjijikan dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Negara kita ini adalah negara hukum. Semestinya kita percaya kepada para penegak hukum, bukan kita malah main hakim sendiri. Ini adalah sebuah bukti bahwa kita tidak bisa berpikir secara sehat. Hati nurani kita sudah mati. Sebuah persoalan jika diselesaikan dengan kekerasan, maka saya sangat yakin dan percaya bahwa itu akan menimbulkan sebuah persoalan baru. Padahal jelas-jelas Rocky Gerung baru saja memenuhi panggilan dari pihak penegak hukum. Tapi kok kenapa bisa main hakim sendiri seperti itu? Apapun kesalahan yang dilakukan oleh Rocky Gerung, itu adalah tanggung jawabnya dia dengan para penegak hukum. Beda ceritanya jika kita ketemu Rocky Gerung di jalanan, lalu kita main hakim sendiri. Saya tidak mengerti. Padahal seorang Noviana ini, dia adalah bakal caleg DPRD dari sebuah wilayah di daerah Jawa. Dan Noviana ini datangnya dari kader PDIP. Tentu ini sangat memalukan. Sebuah pertunjukan
yang semestinya tidak perlu dilakukan. Apalagi dia ini adalah seorang perempuan. Kok begitu arogannya dia? Padahal di situ teman cowoknya banyak sekali. Seorang perempuan semestinya dia lebih dewasa dalam mengelola perasaan, khususnya rasa emosi, rasa dendam, rasa benci yang dimiliki dalam dirinya terhadap Bapak Rocky Gerung ini. Rocky Gerung mengakui kesalahannya, sehingga dia memenuhi panggilan dari pihak penegak hukum. Ya, memang tidak heran jika pada akhirnya Noviana ini malah dihujat, malah dikecam. Dan pada akhirnya yang merugikan bukan Rocky Gerung, tetapi Noviana yang datangnya dari kader PDIP, dan tentu ini akan memperburuk nama PDI itu sendiri. Sekali lagi, saya katakan bahwa tindakan yang dilakukan atau yang ditunjukkan oleh Noviana ini ketika dia berhadapan dengan Rocky Gerung adalah sebuah tindakan yang tidak terpuji, tindakan yang sangat memalukan, yang sangat menjijikkan menurut saya. Saya berharap bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, warga yang taat akan konstitusi, kita pun harus menaruh kepercayaan kepada pihak penegak hukum. Bukan kita malah main hakim sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan tanggapan-tanggapan dan lebih tepatnya hujatan-hujatan, kecaman-kecaman yang ditujukan kepada Noviana Kurniati ini. Sekali lagi, ini adalah sebuah tindakan yang tidak terpuji dan sangat menjijikan. Mari kita simak bersama-sama. Viral di media sosial, seorang perempuan bernama Noviana Kurniati melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji, tidak beradab, dan tidak beretika. Melakukan tindakan persekusi kepada Rocky Gerung. Selesai diperiksa di Mabes Polri. Dan tindakan ini sangat memalukan sekali dan sangat mencederai demokrasi di Indonesia. Karena sudah masuk ranah pribadi dengan melakukan kontak fisik, mendorong Rocky Gerung. Dan dari video yang beredar, bukan hanya Rocky Gerung yang didorong oleh Noviana ini, tapi juga aparat kepolisian yang berjaga juga didorong. Dan bisa disaksikan di video yang beredar itu. Nah, belakangan ternyata diketahui Noviana ini adalah seorang bacalek, bakal calon legislatif dari PDIP di Kabupaten Cianjur, daerah pemilihan 3. Nah, ini menjadi menarik sekali seorang kader partai melakukan tindakan yang sangat tidak layak dipertontonkan di khalayak. Mengejar Rocky Gerung, bahkan sampai ke dalam Mabes Polri, di halaman Mabes Polri, seolah gagah betul. Ini ada apa ini? Kok bikin onar di lembaga yang sangat dihormati, yaitu kepolisian. Nah, ini tidak mencontohkan demokrasi yang baik. Makanya dengan kondisi seperti itu, saya menantang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, karena ini adalah oknum kader PDIP, saya menantang untuk kemudian Megawati Soekarno Putri mencopot atau memecat kader ini,
dari sebagai kader PDIP, karena tentu ini sangat memalukan sekali. Nah, pertanyaannya, berani nggak Megawati melakukan pemecatan? Karena kalau dibiarkan tidak ada sanksi dan kalau seandainya juga tidak dipecat, tentu ini menjadi pertanyaan publik, ada apa dengan PDIP? Tindakan yang dilakukan oleh Nopiana ini sebetulnya sudah masuk ke ranah pidana karena sudah melakukan kontak fisik, mendorong Rocky Gerung. Tapi saya salutlah dengan ketenangan Bung Rocky Gerung pada saat kejadian. Bisa kita saksikan di video yang beredar, Rocky Gerung tetap tenang. Dan Rocky Gerung tidak mau melayani orang semacam ini dan tidak mau juga melaporkannya. Ini kedewasaan Bung Rocky Gerung. Tinggal kita tunggu saja sikap dari PDIP, apakah memberikan sanksi atau justru tidak memberikan sanksi kepada kader yang tidak beradab seperti Nopiana ini, karena belum menjadi anggota dewan saja, baru jadi bacalek, kelakuan sudah seperti ini. Apalagi nanti jadi anggota dewan yang terpilih misalkan, tentu berpotensi melakukan hal-hal yang lebih parah lagi. Pada warga masyarakat, berhati-hati nih yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung. Ternyata Anda itu calon DPR wilayah Cianjur di wilayah saya. Waduh, pada warga masyarakat berhati-hati nih. Jangan mau dipecah belah dengan sosok calon anggota DPR seperti ini. Ini di wilayah kita loh, di wilayah Cianjur. Waduh, Cianjur adalah banyak yang mendukung Rocky Gerung. Ya, ini waspada ini. Katanya Anda profesor, sadar tidak? Anda itu sudah tua. Kira-kira begitu kalimat perempuan bernama Noviana Kurnianti sesekali menunjuk bahkan mendorong Bung Rocky. Ketahui Noviana merupakan caleg DPRD Kabupaten Cianjur. Caleg ya, sebagai orang yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat, tindakan perempuan ini tentu tidak dibenarkan. Bagaimana mungkin kita punya wakil rakyat yang memiliki arogansi tinggi, bahkan omongannya penuh dengan sentimen dan tidak pada hal-hal yang substantif. Gerung sudah benar-benar membuat gaduh bangsa ini. Ingat, pasal yang kita adukan bukan penghinaan. Jangan dijadikan alasan penghinaan tidak masuk untuk pihak kepolisian Republik Indonesia. Tetapi pasal ujaran kebencian, provokasi, fitnah dan kegaduhan itulah yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Kami di sini mendukung pihak kepolisian Republik Indonesia dan percaya kepada Bapak Kapolri pasti mampu mengusut tuntas dan menangkap Rocky Gerung. Dan jika Rocky Gerung tidak juga ditangkap, maka kami akan turun ke rumahnya Rocky Gerung lebih banyak lagi yang berikutnya. Dan perjuangan kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan terus berjuang, bersuara, bergerak sampai Rocky Gerung ditangkap. Ingat itu. Salam Go! Salam NKRI! Merdeka! Tangkap Rocky Gerung! Cara goblok lagi. Anda sadar nggak apa yang Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Jangan main fisik. Jangan main fisik. Nggak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan Jangan dorong, nggak dorong. Anda kalau saya jamin nggak dorong. Jangan dorong. Iya. Ada yang dorong. Tenang aja Bang Hasan, tenang. Jangan dorong. Bicara dengan Rocky Gerung ya. Iya, bicara bola. Gak ada yang dorong, Mas. Siapa yang dorong? Siapa yang dorong? Gak ada yang dorong. Apa yang dorong, didorong. Mana dia? Ini dia. Kita nggak mendorong, tapi udah cuma mendorongkan.
Jangan jadi pengikut Rocky Gerung. Bu, presiden kita ada kacakan kurang ajar, goblok. Anda melindungi. Tapi Anda nggak melindungi. Ini jangan marah. Teman-teman sama bangsa ini Anda lindungi. Hah? Bang, Siapa tadi yang dorong nggak ada yang dorong. Dia tidak tahu kita turun jutaan orang. Aduh. Nggak ada yang dorong. Jokowi turun jutaan, bukan 5.000. Mana dia? Awas sana, naik sana. Ada yang sana. Jaga sana juga. Nih, dampingin. Inilah respon dari Rocky Gerung yang dilabrak wanita usai diperiksa di Mabes Polri. Rocky Gerung dengan tegas menyinggung sosok wanita beserta rombongan yang melabraknya saat diperiksa di Mabes Polri atas kasus dugaan fitnah, ujaran kebencian dan penyebaran hoaks terhadap Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky Gerung, pihak yang menyerangnya adalah penjilat yang mencari perhatian Presiden dan pendukung Jokowi. Dilansir dari channel YouTube Rocky Gerung Official pada Kamis 7 September 2023. Dalam kesempatan itu, Rocky Gerung menyebut jika dirinya selama ini berbicara yang wajar terkait Presiden Joko Widodo. Ia merasa sama sekali tak berniat melakukan fitnah, ujaran kebencian dan penyebaran hoaks terhadap Presiden Joko Widodo. Namun hal tersebut justru membuat pendukung Jokowi menganggap Rocky Gerung menjelekkan sang presiden, di mana memecah belahnya. Justru mereka yang memecah belah bangsa karena tidak pernah dipedulikan oleh presiden, katanya. Tak hanya itu, Rocky Gerung yang sempat dilabrak wanita sesaat setelah diperiksa Mabes Polri lantas menyinggung pihak yang disebutnya tak senang dengan ucapannya. Sementara itu, Rocky juga tak ketinggalan mencibir pihak yang hanya ingin cari perhatian. Lebih jauh sebelumnya, media sosial sebuah video yang memperlihatkan momen pengamat politik Rocky Gerung dilabrak wanita usai diperiksa di Mabes Polri. Saat itu Rocky Gerung yang baru diperiksa di Mabes Polri sendiri tampak merasa kaget dilabrak sang wanita hingga membuatnya memilih mundur untuk menghindari keributan, dilansir dari akun Instagram @rangmedia pada Kamis 7 September 2023. Dalam kesempatan itu awalnya terlihat Rocky Gerung dan Haris Azhar baru saja keluar dari gedung Mabes Polri, diiringi dengan beberapa pengawal. Namun tak disangka seorang wanita berambut pendek dengan memakai kaos putih bertuliskan Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung mendekati sang pengamat politik dan mulai bersuara. Wanita tersebut awalnya menanyakan kabar Rocky Gerung dengan sangat baik. Akan tetapi tanpa diduga sang wanita langsung mencecar berbagai pertanyaan kepada Rocky Gerung. Tak sampai di situ saja, sang wanita terlihat ikut mendorong Rocky Gerung. Namun pengamat politik itu terlihat terus berjalan seolah tak mengindahkan. Haris Azhar yang mengetahui hal tersebut kemudian mengingatkan sang wanita untuk tak melakukan penyerangan fisik ke Rocky Gerung. Saat itu sang wanita terus bersuara dan mengkritik Rocky Gerung yang hanya dapat terdiam. Kalau menurut saya, dugaan itu sudah dipersiapkan dengan model-model begitu, ya. Artinya ada bentuk setting, kira-kira begitu dugaan saya, ya. Karena yang pertama, kapan sih tahu orang itu selesai diperiksa? Jam berapa sih orang itu tahu diperiksa, kan begitu? Oh, tahu-tahu dia sudah nunggu di depan. Berarti kan ada kemungkinan mengontek lah ya, mengontek bahwa Rocky selesai jam ini sudah dia keluar, dia menuju pintu mau keluar. Nah, kira-kira kan begitu dugaan saya lah ya. Saudari tidak patut dan tidak layak jadi anggota DPR karena saudara juga tidak paham fungsi dan tugas anggota DPR adalah kritik. Jadi nantinya jika saudara Nopi ini terpilih, sudah jelas tidak akan ada kritik dari saudara Nopi, tidak ada tanggapan akan pemerintahan karena dia menganggap kritik sebagai pecah belah bangsa. Bantah argumentasi argumentasi Rocky Gerung ini, patahkan argumen itu. Nah itu yang harusnya saudara lakukan, bukan melabrak. Itu rumah saya disentul, diedarkan tuh, kepung rumah Rocky, alamatnya disebar kemana-mana kan. Jadi apa poinnya di situ? Apa kejahatan apa yang saya lakukan? Sehingga tempat tinggal saya dikepung, diintai itu, bahkan disuruh supaya
ditangkap di situ, dimusnahkan, dikirimin sesuatu di situ. Kan itu kan bagaimana kalau misalnya hal itu berlangsung lalu semua orang datang tiba-tiba menghancurkan. Itu bangsa ini tidak dididik untuk mendendam itu. Bangsa ini dididik untuk berselisih pikiran. Itu yang dimaksudkan oleh Bung Karno tuh. Mari berselisih pikiran. Pikiranmu mana? Aku ingin tantang pikiranmu. Itu kata Bung Karno. Nasib juga bilang, oke, saya punya pikiran, mari kita berdebat. Sultan Syarif bilang, saya juga punya pikiran, mari kita berdebat tuh. Jadi semua tokoh-tokoh itu adalah orang yang percaya bahwa perdebatan dan pikiran-pikiran yang bermutu itu yang menghidupkan bangsa. Sekarang Pak Jokowi itu seolah hilang. Semua orang marah lalu lapor polisi bagus saja, tapi mengancam itu kan itu nggak baik tuh. Saya tetap ada di dalam posisi itu. Yang saya lakukan dari saya mahasiswa itu saya mengkritik Presiden Soeharto itu puluhan tahun tuh saya ada di LBH, di semua LSM. Jadi hal yang sebetulnya saya mau terangkan bahwa saya mencintai negeri ini karena itu mari kita bertengkar di tingkat konsep, di tingkat pikir. Mungkin orang ini mau nyalek, katanya di Cianjur ya. Semua pembantu saya punya 5 pembantu, semua dari Cianjur. Kasian banget pembantu saya. Mereka juga mengeluh, orang Cianjur seperti itu. Mereka katakan itu seperti saya tunjukin videonya. Ini orang Cianjur bukan? Aduh, nggak ada Cianjur kayak gitu. Bikin malu aja. Mau dibawa kemana bangsa ini? Kalau memang yang memimpin, yang akan mewakili rakyat seperti ini. Selamatkan Cianjur. Jangan sampai Cianjur diwakili sama orang-orang yang membuat malu orang Cianjur itu sendiri. Terima kasih. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama berbagai tanggapan dan kecaman yang ditujukan kepada Noviana Kurniati ini. Sedikit saya mau menanggapi pernyataan disampaikan oleh Rocky Gerung tadi. Bung Rocky saya mau katakan bahwa mengkritik itu boleh. Sekali lagi, mengkritik itu boleh siapapun itu. Negara ini diberi kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk mengkritik, tapi tidak untuk mencaci maki dan menghina dina. Itu mungkin yang perlu digarisbawahi. Salah satu orang mungkin sangat setuju dengan apa yang biasa Rocky Gerung kritik. Bagus memang. Punya pemikiran yang kritis. Tetapi satu hal yang saya tidak suka ketika Anda mencaci maki. Karena kata bajingan dan tolol itu adalah bagian dari caci maki. Apalagi kita mencaci maki orang nomor 1 di bangsa ini. Ya bersyukur. Seorang Noviana ini, dia hanya mendorong. Andai kata dia sudah menyiapkan barang tajam, entah itu pisau atau apa, datang langsung menusuk, selesailah sudah. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh Noviana ini memang adalah sebuah sikap rasa emosi yang tidak patut untuk dipertontonkan atau dipertunjukkan. Dan apalagi hal ini dilakukan di depan Mabes Polri. Kita tahu negara kita ini adalah negara hukum. Segala bentuk persoalan itu ada hukumnya. Kita percayakan kepada pihak penegak hukum. Biarkanlah mereka yang menyelesaikannya. Karena jika kita yang menyelesaikannya, saya sangat yakin dan percaya bahwa akan ada pertumpahan darah. Semoga saja hal-hal yang dikritik oleh netizen tadi sampai mengatakan bahwa seorang Noviana ini tidak punya etika, tidak punya adab, sangat biadab, sangat kurang ajar dan lain sebagainya, bisa menjadi pembelajaran
Apalagi seorang Noviana ini adalah bakal calon legislatif dari Cianjur tadi. Tentu ini akan berdampak buruk pada PDIP itu sendiri. Bahkan tadi sampai kita mendengar nama Megawati pun jadinya dibawa-bawa. Hanya gara-gara kita sebagai kader partai tidak bisa mengontrol emosi kita. Tidak bisa untuk mendewasakan diri kita dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Persoalan seberat apapun, jika kita sudah menyelesaikan persoalan itu dengan rasa emosi, maka semuanya akan blunder. Pasti akan ada kegaduhan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tentu saja kita menginginkan agar apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini karena telah mencaci maki dan menghina Dina Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo harus diproses secara hukum. Kita semua menginginkan itu. Dan saya sangat apresiasi kepada Rocky Gerung yang sudah memenuhi panggilan dari Mabes Polri. Inilah proses dari penegak hukum. Tetapi tidak dengan cara main hakim sendiri. Itu sangat tidak dibenarkan. Dalam persoalan apapun, dalam kasus apapun, sangat tidak dibenarkan jika kita mau main hakim sendiri. Karena konstitusi sudah mengatur bahwa negara ini adalah negara hukum. Segala sesuatu, segala persoalan diselesaikan secara hukum. Ada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur semuanya itu. Semoga saja cuplikan video tadi bisa menjadi pembelajaran dalam hidup kita, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini. Dan semoga saja apa yang dilakukan oleh Noviana ini tidak diikuti oleh orang-orang yang lain lagi. Karena hal serupa memang sangat memalukan. Bukan sebuah tindakan yang bisa dijadikan contoh. Semoga saja petinggi-petinggi PDIP bisa mempertimbangkan apa yang dilakukan oleh Noviana ini. Karena jujur, pasti akan merugikan nama PDIP itu sendiri. Hal yang dipertunjukkan karena kita tidak kontrol emosi, jadinya sebagai bahan bisa berefek ke banyak hal. Dan harapan terbesar saya bahwa petinggi PDIP bisa memutuskan, mempertimbangkan secara matang apa yang harus dilakukan kepada Mbak Noviana ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mungkin itu saja tanggapan singkat saya, dan saya mohon maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila.
untuk kita semua. Mari tetaplah kita menjadi pribadi yang semangat dalam menjalani segala rutinitas harian kita.